dua itu harus ada, ya. Fikihnya oke, syariatnya oke, terus diterima oleh Allahnya bagaimana kita tahu? Itu tentunya kembali lagi kepada niat hati. Maka kita drill 3 hari ini dengan ibadah hati kita. Kita kesini bukan untuk siapapun kecuali Allah. Kita kesini untuk mendapatkan cintanya Allah. Kita kesini untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Maka kita drill 3 hari ini, ya. Sudah ada yang 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 11.000. Jadi menata hatinya itu sudah mulai kelihatan efek dari drill latihan berzikir, dipadatkan waktunya dan kelihatan. Ya, nanti ada testimoninya mungkin setelah mau perjalanan menuju pulang. Kita silakan bertestimoni gimana rasanya kita itu menata hati kita selama ada di sini. Nah, gimana rasanya kita mensucikan Allah, gimana rasanya kita beristighfar kepada Allah. Kita betul-betul tekan dan kita kurangi. Maka makbulun indallah wa makbulun indasyar. Maka kalau makbulun kita berusaha untuk menata hati sudah beres. Sebelum kesini kita udah sampaikan dan sudah dipraktekkan. Sekarang pemantapan bagaimana makbulun indasyar secara fikih itu gimana? Ya, tentunya secara rukun gampang umroh itu. Pertama, kita berniat ihram. Ini rukun nih. Berniat ihram, kemudian melakukan tawaf, melakukan sa'i, melaksanakan tahallul. Tahallul itu memotong sebagian, bisa taksir atau halaq, bisa dipendekkan atau digundul bagi yang laki-laki. Kalau ibu-ibu ya sebagian saja. Dan terakhir tartib. Nah, ini secara fikih sudah selesai mengerjakan umroh, ya. Tata caranya tentunya ketika nanti kita berada di hotel, misalkan besok pagi, besok siang, ya, ba'dal akal, ba'dal ghada, kita makan siang. Setelah itu semuanya sudah berpakaian ihram. Ketika sholat zuhur, ya, nawaitul ghusla, ya, bisa saya berniat mandi ihram. Billahi ta'ala. Sudah selesai. Tidak usah ribet-ribet. Sama ketika mandi ihram itu, ketika kita basuh, berwudu sebelum itu sama seperti mandi wajib. Dulu ini kita mandi, ya, mau berwudu lagi silakan, kalau tidak menyentuh yang dilarang, jadi bagian yang dilarang. Setelah mandi seperti doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Kita dijadikan orang yang taubat. Maka harus dilepas dulu, nanti diingatkan kain dalamnya sudah dilepas belum. Kemudian tidak boleh memakai menutup kepala, ya. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian laki-laki dan perempuan. Tapi kalau makainya ketika boleh, ketika kita pakai sabun mandi boleh, belum berniat. Ketika berniat ihram maka tidak boleh kita memakai wangi-wangi. Kemudian harus menutup aurat perempuan. Kemudian larangan selanjutnya tidak boleh memotong kuku, rambut, kulit, mencabut. Nah, tidak boleh, maka dipotong dulu kalau yang panjang. Jadi kalau ada sisa-sisa di pinggir-pinggir kuku itu dipotong dulu, dibersihkan. Takutnya tangannya nggak sengaja untuk usil gini, nyabut-nyabut gini, nah, kita hindari itu. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan, tentunya suami istri, bapak-bapak, ya, ya,
nanti dipisah dulu duduknya. Dan bis kita 50 isinya, bis sendiri juga bisa tuh. Bisa tulis 10. Ya, jadi yang suami istri didahulukan agar tidak sebangku. Tahan. Kemudian nanti ketika kita setelah melaksanakan ihram berniat, maka kita akan membaca talbiyah selama perjalanan. Kita akan bermuhasabah selama perjalanan, kita akan terus berzikir selama perjalanan. Dan jadi kita isi terus, isi. Jangan bertalbiyah terus tiba-tiba ngantuk tidur, terus tiba-tiba mau nyampe. Sayang waktu. Ya, kan ibadah umroh itu adalah ibadah tauhid. Talbiyah adalah lafaz tauhid. Bagaimana Allah memanggil kita, kemudian kita menjawab panggilan. Jadi betul-betul kita kesamping sepanjang perjalanan. Ya, ikuti labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti itu kita akan sebut terus, kita akan lafazkan terus, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, agar khusyuk dalam menjalankan, agar Allah betul-betul meridhoi apa yang kita lakukan sepanjang perjalanan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Nanti dari Maqam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani, nanti setengah doanya dipandu, setengahnya lagi ibu bapak harus punya doa masing-masing. Jadi nggak murni doa suruh kita talkinkan Rabbana atina, nggak murni itu semuanya. Jadi nanti ada doa yang kita pandu, ada doa yang tersendiri. Jadi silakan ibu berdoa, silakan sampaikan hajatnya. Nah, itu mulai sampaikan hajatnya masing-masing. Ketika tawaf pertama, kedua, ketiga sampai. Jadi hajat untuk diri itu apa? Hajat untuk pasangan kita itu apa? Hajat untuk anak kita apa? Hajat untuk orang tua kita apa? Hajat untuk keluarga kita apa? Hajat untuk Indonesia apa? Itu harus dipikirkan. Ya, jadi PR. Nanti sepanjang perjalanan jadi PR. Kira-kira mau doa apa ya? Disebutkan. Terus ada yang minta doa juga, titip doa. Nah, itu juga disebutkan. Nah, jangan kira orang-orang yang nitip doa itu adalah dia hanya menulis dengan jarinya saja. Dia menulis dengan emosinya, dia menulis dengan hatinya, dia menulis dengan keyakinannya bahwasanya ini doa akan disampaikan ketika di Baitullah kepada Allah oleh sahabat orang-orang yang dicinta sekarang. Jadi jangan kira itu tidak perlu. Setiap doa punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, jadi harus nangis betul itu. Ketika mendoakan harus tulus ikhlas. Maka itu yang dijabah nanti. Jangan menganggap sepele. Ada yang minta doa harusnya operasi di ICU, sudah nggak bisa, kanker stadium sekian. Tolong doakan. Betul-betul kita minta sama Allah, hambamu yang bernama Fulan bin Fulan, kami memohon ya Allah atas kesembuhan dia, karena dengan kesembuhan itu bisa beribadah kembali, bisa bersujud kepada Engkau kembali, bisa mengingatmu kembali, bisa berbuat baik kembali. Itu yang kita minta. Hambamu punya masalah besar bernama Fulanah binti Fulan, ya Allah, apa mohon kepada Engkau beri solusi terbaik, karena dengan solusi tersebut mungkin itu menjadi jalan hidayahnya, mungkin itu jadi cahaya pembuka hati. Itu
kita coba sampaikan. Nah, kita putar. Jadi semua dapat ya, kiri dapat, semua dapat, keluarga semua. Kemudian sampai tujuan. Kemudian bagaimana jika ada yang batal? Harus dalam keadaan bersuci. Ya, ketika tawaf saja. Tawaf setelah makan, sebelum kita tawaf itu harus sudah dalam keadaan bersuci. Jadi ketika tawaf tidak boleh batal. Gimana kalau sentuhan? Nggak batal juga, nggak masalah. Ya, karena kita mengambil udzur syar'i dalam kita bersuci. Terus kalau ada yang batal, apa diulang Ustaz? Enggak, ingat dia tadi ada di putaran yang mana. Ya, nanti bisa saya antarkan bisa ya. Karena nanti yang awal semuanya satu kali di depan saya ya, sebagai menjaga bagian belakang. Kita nikmati lantunan, setiap lantunan harapan-harapan kita, doa-doa ya, itu betul-betul puncak emosi kita, terutama yang baru pertama. Kalau yang kita takutkan yang sudah beberapa kali umroh tidak ada getaran itu yang kita takut. Maka kita juga minta sama Allah, maka didrilkan hatinya. Kita sering kesini, tapi kok malah makin hilang rasanya. Nah itu yang bahaya. Kok makin berat, kita umroh makin berat. Nah itu harus kita taubat lagi ya Allah. Dalam keadaan yang sering kesini, semakin rindu, semakin terus ini putaran selesai, baru kita akan melaksanakan sholat setelah mengadakan tawaf ya. Sholat usolli sunnah tawaf, katain lillahi. Bacaannya bebas, al-kafirun, al-ikhlas boleh, al-ikhlas anas boleh, nggak ada masalah. Di belakang makam Ibrahim ya, rakaat. Setelah itu kita doa lagi, nanti dipaskan dengan posisi muntazam. Tidak boleh ada yang menyentuh Ka'bah dulu. Kenapa kita menyentuh Hajar Aswad yang tadinya sunnah, sekarang dilumuri oleh mafhum karena kita itu larangan ya, jadi semuanya ketika kita tawaf atau kita melaksanakan tawaf wajib alias tawaf umroh, maka dengan isyarat dari jauh dan belum menyentuh. Kita lambaikan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, nanti ada ininya, garisnya hijau kelihatan. Selesai kita doa, baru kita minum zam-zam sunnah. Nah, minum zam-zam itu boleh duduk, boleh berdiri. Rasulullah mencontohkan berdiri ketika minum air zam-zam, khusus untuk air zam-zam. Nah, jadi makanya kadang saya berdiri minum, kadang duduk, jadi nggak ada masalah. Memang dicontohkan begitu. Berdoa, apa yang kita minta, hajat kita. Pokoknya selalu minta. Jadikan air ini sebagai obat bagi tubuhku, bagi jiwaku, untuk selalu taat kepadamu, beribadah kepadamu, bersujud kepadamu, sehingga bisa melaksanakan ibadah Allah. Bisa yang punya sakit, yang punya emah, yang punya lambung, yang punya asam lambung, yang punya darah tinggi, semuanya ya, niatkan itu. Zikir pun bisa menghilangkan itu semua. Yang harus operasi jadi nggak jadi. Tadinya punya sakit parah, gila, semua hilang. Dengan kita berpasrah, berserah diri, lalu menyebut namanya Allah Jalla. Baru kita ke tempat sa'i. Ya, di tempat sa'i pun bareng-bareng. Jadi ketika mendekat ada bacaannya, tinggal ikuti saja. Setelah itu putaran pertama dari Sofa menuju Marwah, kemudian Marwah menuju Sofa sampai 7 kali sama. Hanya pun sama, tapi setengah dipandu, setengah harus diisi. Setengah diisi, setengah dipandu. Setengah sendiri, setengah dibimbing. Intinya tetap ada doa-doa yang dibimbing, ada doa-doa yang sendiri. Kalau murni sendiri semuanya pada bingung. Ada komplain,
Ustaz, kalau saya santai saja sebenarnya kalau saya lihat mah bisa, cuman ya kembali lagi ke Levi untuk kalau mau menggunakan kursi roda sendiri ya boleh, tentunya lebih nikmat ketika kita bimbingan, ada kemudian ada barang-barang itu lebih nikmat. Tapi ya pada ruang, kalau memang tidak mampu tidak bisa kita paksa. Kemudian nanti setelah kita melaksanakan sa'i, berakhir di Bukit Marwah dengan di sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berakhir di sofa nanti latihan atau Quran masih di Marwah, dan karena nggak ada bisa juga. Nanti di sela-sela sa'i kita minum air zam-zam, istirahat 10 menit, jalan lagi. Terus setelah itu melaksanakan tahallul ya, bagi laki-laki yang mungkin baru pertama umroh ya, kami sarankan udah botak aja. Tapi yang sudah pernah umroh, beberapa kali umroh mau botak lagi ya boleh, monggo. Karena kan Allahumma ghfir lil muhallikin, kata Rasulullah gitu, mendapatkan 3 rahmatnya Allah, 3 ampunan, diminta ampunkan oleh Rasulullah. Allahumma ghfir lil muhallikin. Nanya sahabat, kan muhallikin itu orang yang botak, ya Allah ampuni orang yang botak, kata Rasulullah. Terus sahabat tanya, terus yang pendek gimana? Allahumma ghfir lil muhallikin. Jawabannya sama, ya Allah ampuni yang botak. Terus yang pendek gimana? Allahumma ghfir lil muhallikin. Masih jawabannya sama, ya Allah ampuni orang yang botak. Terus habis itu baru wal muqassirin. Jadi 3 banding 1. Kalau yang umroh perdana saranin botak aja, baru pertama kali ya. Kalau yang sudah beberapa kali ya boleh pendek aja, dalam artian sebagian boleh sarana. Kalau ibu-ibunya cukup ujungnya saja. Dan Pak Ustadz, rencana kita sekarang mau kemana nih? ziarah dalam, pertama ke Sakifah Bani Sa'idah, kemudian ke Masjid Ali, Ya. kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Umama, dan berakhir di Baqi Al-Gharqad. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Ya. Lanjut, Assalamualaikum. Salam. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan berlanjut nih ke masjid-masjid para sahabat Nabi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz sebagai ketua pembimbing dari Tol Tanur. Ini kita sekarang lokasinya ini di pagi hari ya, suasana pagi hari cukup bagus sekali ini adalah setelah kita sholat subuh. Ini kok yang dijelasin. Wassalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjalankan ibadah salat subuh di Masjid Nabawi, sekarang kita sedang berada di salah satu tempat yang luar biasa, yaitu kenang-kenangannya atau luar biasa, ada sejarahnya. Di depan kita namanya di sini sudah tertulis ya, Tatwir Hadiqatus Saqifah Bani Sa'idah. Ya, kenapa disebutkan tatwir? Tatwir ini Bapak Ibu artinya pembangunan ya, pembangunan hadiqah Taman Saqifah. Saqifah ini kalau bahasanya orang Jawa apa jogo ya, yang ada atapnya doang, tapi nggak ada tiang apa namanya temboknya. Bani Sa'idah ini adalah salah satu orang yang punya tempat. Nah di sini ada kisahnya, yang mana setelah wafatnya Rasulullah SAW, Bapak Ibu, orang-orang apa namanya para sahabat Ansar dan Muhajirin bagaimana untuk memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Yang mana ini harus dibutuhkan apa? Yaitu pemerintah atau dalam bahasanya itu adalah ketua ya. Rasulullah SAW meninggal dunia Bapak Ibu. Untuk dimakamkan kapan? Ya, sedangkan Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari apa? Ada yang tahu? Pada hari Senin. Ya, Nabi SAW meninggal dunia pada hari Senin. Jadi para sahabat berselisih, yang mana di Saqifah Bani Sa'idah ini tempat bermusyawarahnya ya untuk penduduk kota Madinah, baik orang Ansar dan Muhajirin. Di sini tempat musyawarahnya.
Adapun di Mekah ada namanya Darul Arqam. Ya. Jadi untuk penduduk kota Madinah, para sahabat Ansar dan Muhajirin, setiap ada permasalahan mereka musyawarahnya di di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, ketika wafatnya Rasulullah SAW, di sini para sahabat berselisih siapa akan menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa akan mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu singkat ceritanya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, dia Abu Bakar yang diperintahkan untuk menjadi imam. Kemudian kedua, Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling itu orang paling tua, ya, dan juga paling baik ilmunya, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti, ya. Jadi bukan ketua, bukan pemimpin, tidak, tapi artinya adalah pengganti. Pengganti setelah Nabi SAW meninggal. Khalifah Sidin yaitu pengganti pertama Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah pengganti siapa? Umar bin Khattab, yaitu Utsman, setelah Utsman Ali radhiyallahu anhu. Jadi di sini Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala tempat musyawarahnya untuk mengangkat siapa akan menjadi pemimpin setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia intinya Bapak Ibu. Hanya pemimpin. Kalau ada pemimpin dalam kelompok atau kaum semua hancur. Pasti akan bersih. Sehingga tempatkan seorang pemimpin agar itu ringkasan. Maka salah satu strategi yang diupayakan adalah dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi dipersaudarakan. Kaum Muhajirin, orang-orang yang di Mekah, itu orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Dia kerahkan semua, ditinggalkan semuanya untuk memperjuangkan Islam. Jadi ditinggalkan hartanya, jabatannya semua. Orang-orang kaya ditinggalkan semua sampai diboikot, hartanya tidak boleh dibawa. Bismillah. Mereka datang ke sini, akhirnya dipersaudarakan dengan Rasulullah. Salah satunya dengan ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau ini kan seorang yang kaya raya, kita udah terkenal bisnis Anda. Suatu ketika bagaimana kami sudah keluar dari area Madinah. Kita akan menuju masjid-masjid yang dibuat pada saat sahabat Nabi. Ya, alhamdulillah nih sudah nyampe nih ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya, Masya Allah, inilah ya Masjid sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi kenapa Ustaz kok ada masjid di dekat sini? Di situ ada masjid. Jadi ketika zaman dahulu masjid-masjid yang ada di sini itu tidak berdekatan, jauh. Saya kata kayak kampung sebelah sana, kampung lagi. Ini bukan sengaja dibangun saing-saingan, ya. Tapi Kita nanti kenapa dinamakan Masjid Ali? Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar nanti? Karena di situ, kalau di sini Imam Ali atau Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana sholat Idul Adha di tempat ini. Nah, terus kemudian dibangun pada zaman pemerintahan bukan ketika pemerintahan Ali. Oh, di sini pernah kita dibangun. Oh, di sana pernah sholat Abu Bakar dibangun. Oh, di situ Masjid Umamah nanti ada ceritanya tersendiri dibangun. Ya.
dibangun bukan karena saingan, tapi karena ya istilah kata pemimpin pernah sholat di situ, ya sudah dibangunkanlah masjid untuk dinaikkan. Jadi dibangun pada masa Daulah Al-Umayyah, pada masa kerajaan. Di Ahlus Sunnah itu terbagi, ada yang bermadhab Sunni, ada yang bermadhab Syi'i. Nah, orang-orang yang berkeyakinan madhab Syi'i dengan Syiahnya, jadi mengkultuskan atau menuhankan gitu ya, menuhankan Hasan Hussein, menuhankan Ali bin Abi Thalib, dijadikan Tuhan. Artinya ketika misalnya mereka terdesak, kalau kita desak-desakan biasanya kan Allah ya kan, Allah. Kondisi di dalam dari masjid Sayyidina Ali, Masya Allah. Ini bagi yang mau sholat atau itikaf sini boleh. Ya, kita lanjut lagi ke lokasi yang lain. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, sekarang saya lagi berada di Masjid Abu Bakar Siddiq, salah satu sahabat Nabi ya. Peninggalan dari Masjid Abu Bakar Siddiq, masih di area sekitar Masjid Nabawi. Oke, kita masuk ke dalam. Masya Allah, banyak merpati di atasnya. Baiklah, kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat untuk itikaf. Ya, bisa sholat sini. Kadang walaupun di situ ada Nabawi, ini juga dibuka buat sholat. Jadi pedagang-pedagang nanti sholat di sini. Punya imam sendiri, tinggal di sana. Karena kejauhan kan, jauh banget di sana. Bisa dipakai di sini. Saya pedagang-pedagang. Kita lanjut ke masjid terakhir. Yuk. Ketinggalan. Ya, kita lanjut nih. Ya, sholat di situ. Mama. Masjid apa Pak Ustadz ya? Masjid Qomama. Oh Mama, ya. Kita foto dulu kali ya. Sini, Bapak di sini. Rasulullah. Gimana? Ini juga kok bisa di tengah di tempat seperti ini ada pohon kurma, kebun kurma, buah itu padahal gurun aja. Ternyata berkah dari Rasulullah, doanya Allahumma barik fi sa'ina wa barik fil Madinah kama barakta Makkah. Berkahi Madinah sebagaimana kau berkahi Makkah. Kita juga dapat berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan kita dapat menciptakan keberkahan. Nah, Masjid Qomama ini dulu sama tanah lapang. Sejarahnya Rasulullah melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Ketika Rasulullah sholat, maka di atas ada awan yang menaungi ya di sekitar sini.
yang menaungi beliau. Maka terkenal dengan sebutan Masjid Ghamamah. Ghamamah dalam bahasa Arab artinya adalah awan. Ya, Masjid awan, maksudnya apa? Ketika beliau berdoa soal istisqa, tiba-tiba ada awan yang menaungi, dia langsung dijawab. Kalau sholat istisqa di Masjid Nabawi nih, lagi panas-panasnya nih, nggak hujan-hujan, tiba-tiba nanti khotib ngajak sholat istisqa atau ngumumin sholat istisqa di hari ini, tanggal segini, jam segini, datang. Nah, nggak lama, bahkan khotib itu baru khutbah istisqa, atas turun hujan. Masya Allah. Apalagi kalau Rasulullah. Dan salah satu uniknya ketika meminta doa istisqa, itu dalam fikih disunnahkan membawa semua yang ada di rumah, bahkan peliharaan. Suruh kita bawa kucing, kalau punya kucing bawa kucing, punya sapi bawa sapi, punya kambing bawa kambing, semua peliharaan dibawa ya ke tempat sholat. Dan kita memakai baju seadanya, nggak boleh make up kayak Idul Fitri itu make up kan. Nah, sholat istisqa nggak boleh, apa adanya baju kita bersih buat sholat. Kenapa sampai segitunya? Karena itu menandakan kelemahan kita, kesusahan kita. Allah tuh lihat, ya, benar-benar lihat, wow, ternyata ini benar-benar susah. Dan misalkan, kenapa Ustaz kok dibawa hewan-hewannya? Misalkan doa kita tidak diijabah karena banyaknya dosa kita, maka hewan-hewan tersebut menjadi saksi, dan mereka yang akan dikasihi oleh Allah Jalla Jalal untuk diberikan air minum. Ya, segitu halusnya. Kalau doa masyarakat di sini nggak dikabulkan, minimal ada hewan-hewan itu yang berhak mendapatkan minum. Ya, hewan nggak ada dosa, hewan tidak berdosa. Bapak Ibu, oke, silakan yang mau foto-foto sendiri. 2 menit, 3 menit. Masjid Al-Ghamamah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah, disebut Al-Ghamamah karena di sini tempat waktu dulu sholat minta hujan ya, sehingga langsung ada mendung awan. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita bisa itikaf sebentar sini atau sholat sunat juga boleh. Insya Allah ya. Penjagaannya. Alhamdulillah ya, syukur. Tempat lampu masih dalam berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammad, alhamdulillah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berkhusus untuk saya, Evi Maria, mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi kesehatan, sembuh dari segala penyakitnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rangkaian kegiatan di Madinah sudah selesai. Nanti setelah sholat zuhur kita akan berangkat ke Mekah. Sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf kepada semuanya, dan saya tetap akan berdoa kepada semuanya semoga bisa datang ke sini, bisa berziarah, bisa umroh ya. Terima kasih atas doa-doanya. Itu di dalam masjid. Dan jika dilakukan perluasan, luasnya nggak akan ke barat, ke arah kiblat lagi di sini, tapi menyamping ke arah sana. Lagi ada pembangunan ke belakang sana. Karena kalau ke depan jadi di belakang malah lebih ini lagi, kacau lagi. Ya, sahabat para pejuang Islam dimakamkan di makam Baqi Al-Gharqad sana. Walaupun kita tidak mengenal ini makam siapa, ini makam siapa, ini makam siapa, yang kita teladani dalam perjuangan mereka menemani Rasulullah SAW. Tadinya sahabat Umar ibn Khattab itu nggak di dalam masjid, nggak ada di samping Rasulullah. Yang ada di samping Rasulullah ya
istri beliau Aisyah. Tetapi Umar bin Khattab meminta kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau boleh saya dimakamkan di dalam. Akhirnya pun setelah wafatnya beliau, Umar bin Khattab, yang tadinya Aisyah itu makam Rasulullah ini, pun ini makam Rasulullah, beliau nggak berhijab ketika ada di dalam, itu kan rumahnya. Terus meninggal Abu Bakar ayahnya, beliau juga nggak pakai jilbab di dalam. Namun ketika sahabat Umar yang meninggal, beliau selalu memakai jilbabnya di dalam rumah. Ya, padahal udah meninggal dong. Tapi kenapa? Rasa malu yang ada di dalam dirinya, hati beliau radhiyallahu anha, ya, sampai segitunya malu untuk dilihat orang yang bukan orang asing, bukan mahram dari beliau radhiyallahu anha ummul mukminin. Ya. Siapa? Malu karena Umar bin Khattab tiba-tiba ada di dalam rumah. Kan dipersiapkan makamnya seharusnya Rasulullah, ayahandanya Abu Bakar, dan beliau Aisyah. Tadinya gitu. Tapi ternyata di lobi sama Umar bin Khattab. Aisyah, saya ya yang di situ. Saya pengen ada. Saya ngalah Aisyah. Semenjak Umar bin Khattab dimakamkan di situ, jadi yang tadinya nggak pakai hijab, di Umar bin Khattab di situ jadi pakai hijab. Dan segitu halusnya, halus. Perempuan, ya, ada orang laki-laki asing di dalam rumah padahal sudah di dalam tanah, sudah meninggal, tapi masih ada rasa malu untuk tidak membuka auratnya di hadapan yang bukan mahram. Ya, maka Ummul Mukminin itu adalah gambaran istri Rasulullah ada banyak. Ya. Maka perpisahan hari ini jadikan perpisahan yang menambah ilmu kita kepada Rasulullah SAW. Allah diharap kami tahu tempat yang berkah, tempat yang mulia ini. Kami bermohon Allah jadikan momen ini, jadikan saat-saat salah satu saat yang terbaik yang kami miliki dapat dekat dengan Rasulullah SAW. Walaupun beliau sudah tiada secara jasmani, tapi secara ruh, maka beliau ketika ada yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah pun akan menjawab solawat tersebut, menjawab salam tersebut. Allah memohon kepada kita spirit perjuangan Rasulullah tanamkan pada diri kami. Amin. Allah memohon kepada engkau spirit perjuangan Rasulullah tanamkan kepada suami, Amin. kepada anak kami. Amin. Allah memohon kepada engkau agar engkau selalu menambahkan kita dan Amin. agar engkau selalu menambahkan rindu kami kepada Rasulullah. Amin. Agar engkau selalu salawat kepada Rasulullah. Amin. Untuk engkau izin atas sahabat Abu Bakar dari sahabat Umar bin Khattab, mereka berdua adalah pejuang khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Perjuangan yang mereka lakukan tanamkan kepada diri kami, tanamkan pada diri kami, keturunan kami. Allah kepada engkau Rabbul Alamin, Tuhan Allah, engkau yang mencabut nyawa kita. Allah, engkau yang memberi hidup kami. Kami mohon kepada engkau jadikan hidup kami mampu meneladani Rasulullah SAW. Jadikan hidup kami mampu meneladani sahabat Abu Bakar. Jadikan hidup kami mampu meneladani sahabat Umar. Amin. Tegas dalam membela kebenaran Amin. sesuai syariat ajaran
lembut dalam berbagai menjadikan ini bisa bertemu dengannya kembali. Kita jadikan perpisahan ini menjadi perpisahan yang menambah ketakwaan kami, menambah ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Allah, kami pasrah kepada-Mu. Amin. Kami pasrah diri kepada-Mu. Amin. Engkau pembolak balik hati kami. Engkau yang mengombang-ambingkan hati. Amin. Tapi selama kami akan menjadi suri tauladan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa Amin. Rasulullah kami belajar bahwasanya walaupun kita beribadah kepada Allah, sejatinya bukan itu yang kami cari. Sejatinya yang kami cari adalah cinta. Sejatinya yang kami cari adalah Allah. Amin. Nah, ya, untuk sholat zuhur sudah dilaksanakan di Masjid Nabawi. Yang insya Allah sekarang kita akan menuju ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bismillahi amantu billahi wa tawajjahtu lillahi wa'tasamtu billahi bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim subhanalladzi wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana waqwi anna wa'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina
آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم 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 يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله العظيم يا الله أستغفر الله بصاري وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عرش الرافقين sayangmu kepada kami, karena kasihmu kepada kami meminta kepada Engkau hadirkan cinta Rasulullah di dalam hati kami yang menjadi pelipur lara di dalam hati kami. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kita lagi berada di Bir Ali yang insya Allah kita akan melaksanakan sholat sunat dulu ihram ya. Nah, Silakan, saya nunggu siap, di sini ya. siap Pak Ustadz, ayo. Mau wudhu Yang itu? sudah wudhu, bapak-bapak langsung sholat. Oh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sholat dulu sunat ya sebelum berangkat ke Mekah. Semua jemaah ini sholat sunat dulu. Kita tata hati kita, coba kita luruskan niat terlebih dahulu. Di dalam hati kita luruskan niat, minta keikhlasan, mengerjakannya hanya karena Allah. Maafkan semua orang-orang yang telah membuat kita kecewa, yang telah menyakiti kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan ihram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن حبسني وإن حبسني حابس حاج فمحلي ومحلي حيث حبستني حيث حبستني لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ونعمة لك والملك لك الملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك 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 إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك